أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير فإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. قال الإمام السعدي رحمه الله: هذا من لطفه تعالى بعباده لا يمنعه كفر العباد والاستمرار في العناد. Kata Imam Al-Mufassir As-Sa'di rahimahullah, ini merupakan, atau ayat ini merupakan kelembutan dari Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencegah, tidak melarang orang kafir untuk masuk Islam. Artinya anjuran dari Allah agar mereka untuk stop di atas kekufuran, jangan diteruskan, ya, jangan sampai mereka meneruskan di atas kekufuran, meneruskan kekufurannya, kesyirikannya, durhakaannya terhadap Allah, jangan diteruskan. Ya, jangan sampai mereka terus menerus di atas kekufuran, kesyirikan. Maksudnya apa? Ya, hendaknya mereka masuk Islam, sehingga di situ tidak, walaupun mereka di atas kekufuran sebelumnya, Allah tidak menghalangi mereka untuk masuk Islam. Allah tidak menghalang-halangi mereka, mencegah mereka untuk taubat kembali kepada jalan yang benar, sejahat apapun dia, ya, sejelek apapun dia yang sebelumnya di atas kekufuran. Tetap ketika mereka bertaubat kembali kepada Allah, masuk Islam, maka Allah terima. Allah terima walaupun sebelumnya adalah orang-orang yang jahat, orang yang memusuhi Islam. Ya, katakanlah terhadap orang-orang kafir, kalaulah seandainya mereka berhenti di atas kekufuran, Allah ampuni, tetap Allah ampuni, dengan syarat apa? Harus berhenti dari kekufuran, kesyirikan. Dari kejahatan mereka Allah hapus. Ya, ini kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun mereka sebelumnya jahat, sebelumnya membunuh kaum muslimin, tetapi tatkala mereka masuk Islam, mereka berhenti dari kekufuran, yughfar lahum ma qad salaf, Allah ampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Allah ampuni. Ini kelembutan dari Allah, rahmat dari Allah. Nah, jangan sampai terus mereka di atas kekufuran, di atas kesyirikan, di atas pembangkangan terhadap Allah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah ajak mereka untuk masuk Islam. Dengan apa? Dengan diampuni dosa-dosanya ketika mereka tidak melakukan kesyirikan dan kekufuran. Allah ampuni sehingga mereka masuk Islam. Ya, sehingga Allah ajak kepada jalan yang lurus, jalan yang penuh dengan hidayah, dan mencegah dari hal-hal yang membinasakan mereka, dari jalan-jalan bengkok, jalan-jalan yang sesat, jalan-jalan yang tidak lurus. Qul lil ladzina kafaru yantahu an kufrihim, sehingga Allah memerintahkan kepada nabinya, katakanlah wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka orang-orang kafir, kalaulah mereka
berhenti di atas kekufurannya, berhenti di atas kesyirikannya. Itu dengan masuk Islam tentunya. Ya, bagaimana mau berhenti kalau nggak masuk Islam? Ya, mereka harus masuk Islam. Ya, dengan Islam yang benar, yang lurus, yang sempurna, yang kafah secara keseluruhan, tidak menduakan Allah di dalam ibadahnya, maka Allah akan ampuni mereka. Yughfar lahum ma qad salaf. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang sebelumnya. Wa ya'udu, sebaliknya ketika mereka kembali lagi kepada kekufuran, murtad lagi, ya udah masuk Islam malah murtad lagi. Ya, ila kufri wa inani faqad mala sunnatul awwalin. Maka sudah berlalu ketetapan Allah terhadap orang-orang yang mendustakan Allah, dihancurkan, dibinasakan. Maka perhatikan dari keadaan mereka ini, orang yang menentang, yang membangkang, orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Fasawfa ya'tihim amba maka bihi yastahzi'un. Pasti mereka akan mendapatkan berita-berita yang menghinakan, menghancurkan dan membinasakan mereka. Coba diperhatikan, dilihat, dipelajari umat-umat sebelumnya yang hancur, yang binasa di atas kekufuran. Qarun, Fir'aun, Namrud, Haman, kaum 'Ad, kaum Tsamud yang hancur binasa, disiksa. Ini sudah ketetapan dari Allah. Dan ini khitab dari Allah mengajak bicara kepada orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Wa amma khitabuhu lil mu'minin indama amarahum bi muamalatil kafirin. Adapun khitabnya untuk orang-orang beriman ketika bermuamalah dengan orang-orang kafir, waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangilah mereka orang-orang kafir sampai tidak ada fitnah, tidak ada syirik, sehingga mereka tidak menghalangi dari jalan Allah dan mereka tunduk kepada hukum-hukum Allah, hukum Islam. Wa yakuna ad-din kulluhu lillah, sehingga agama ini seluruhnya hanya milik Allah. Ini maksud tujuan dari pertempuran, peperangan, jihad, memerangi musuh-musuh Allah sampai mereka tunduk kepada agama Allah. Ayyadha syarrahum 'anid-din, mencegah keburukan mereka terhadap agama Islam ini. Wa yadzub 'an dinillahi alladzi khalaqal khalq lahu, dan agar mereka membersihkan agama-agama Allah Subhanahu wa taala dari sembahan-sembahan selain Allah, sehingga yang menjadi tinggi adalah agama Islam daripada agama-agama yang lain. Tinggi, semakin tinggi, semakin unggul dari yang lainnya. Fa in intahau, kalaulah seandainya mereka berhenti dari kezaliman, berhenti dari kekufuran, kesyirikan, fa innallaha bima ya'maluna basir. Maka sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha melihat dari apa yang mereka sembunyikan. Wa in tawallau, kalaulah seandainya mereka berpaling dari ketaatan, tidak mau menjalankan ketaatan, berpaling, fa'lamu anna Allah maulakum, maka ketahuilah sungguhnya Allah adalah penolong kalian, wahai orang-orang yang beriman. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dialah Allah sebaik-baik penolong dan sebaik-baik yang memberikan pertolongan, kemenangan, sehingga memberikan maslahat, memberikan kemenangan dunia maupun ukhrawiyah. Ni'mal nasir, sebaik-baik yang memberikan pertolongan dan kemenangan, sehingga mencegah dari kejahatan orang-orang kafir
mencegah dari kejahatan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul dan kaum muslimin tentunya. Wa man kana Allah maulah wa nasirah fala khaufa alaih. Maka barang siapa yang Allah sebagai penolongnya, Allah sebagai pemenangnya, maka dia tidak akan merasa takut sedikit pun. Wa man kana Allah alaih wa la izza lahu wa la qaima lahu. Sebaliknya barang siapa yang memerangi Allah dan Allah sebagai lawannya, maka tidak ada satupun yang mampu untuk melawan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kehormatan, tidak ada kemuliaan lagi baginya. Waliyadzubillah. Wallahul musta'an. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.